Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang dasar-dasar ilmu pendidikan. Yang beranggotakan yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Seprima Indrasari Tanjung dengan NIM 210751007, dan anggota saya Lailatul Humah dengan NIM 210050009 dan Septia Hafizah dengan NIM 210751008. Lanjut oleh Lailatul Humah. Kepada Lailatul Humah dipersilakan. Baik, terima kasih. Materi yang pertama yaitu pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan yaitu persoalan bagaimana sistem pendidikan tersebut dan peroleh pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul ketika masih atau lembaga pendidikan karena kurang fasilitas pendidikan yang tersedia. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dinyatakan sebagai dasar-dasar pendidikan pasal 17 berbunyi, tiap-tiap warga negara Republik Indonesia mempunyai jika syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu dipenuhi. Pendidikan langkah-langkah ditempuh melalui cara konvensional dan inovatif. Impres dan ruangan belajar menggunakan double shift untuk sekolah atau sistem pergantian kemauan belajar bagi masyarakat kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Satu, sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Atau impact system atau instructional management by parent, community, and teacher. 2. SD kecil pada daerah terpencil. 3. Sistem guru kunjung. 4. SMP terbuka, ISOSA, in school, out of school approach. 5. Kejar paket A dan B. 6. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. 2. Kuantitas pendidikan. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena keterbatasan daya tampung. Kecepatan memperoleh pendidikan masih terbatas apalagi tingkat SD. Tetapi saat ini masalah itu sudah bisa diatasi dan masih ada khususnya di daerah kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh dengan memberikan kesempatan rata. Karena merata dalam artian perundang-undangan tentang wajib belajar, karena sistem pendidikan itu sendiri tidak. Kualitas pendidikan umumnya terlihat ini adalah kadar ketercapainya tujuan tersebut dilihat dari hierarki tujuan terkecil kompetensi dasar. Kadar pencapaian tujuan tersebut yang terkecil ialah Indonesia yang kurang dapat terlihat masalah yang serius dalam peningkatan pendidikan di berbagai jenjang. Hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan faktor kualitas pendidikan karena lemahnya para pendidik, kehendak murid, minat, dan faktor lainnya adalah anak sampai sebar dengan merata, sehingga sarana pembelajaran menjadi kurang, terutama pada penduduk yang kurang mampu yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan pendidikan yang mahal, maka banyak penduduk miskin yang tidak ada anak-anak miskin dipekerjakan oleh orang tuanya seperti mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan hal itu, maka mempengaruhi sumber daya manusia di Indonesia. Sekian pembacaan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Lailatul Humah. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Septia Hafizah. Mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada dan tepat sasaran dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadinya sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah bagaimana tenaga pendidikan difungsikan, bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, bagaimana pendidikan diselenggarakan, dan bagaimana efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang terbatas. Masalah penempatan guru, khususnya guru bidang penempatan studi, sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Suatu sekolah menerima guru kelebihan, sedang guru bidang yang dibutuhkan tidak diberikan karena terbatasnya jatah pengangkatan, sehingga pada sekolah-sekolah tertentu seorang guru
Bidang studi harus merangkap mengajarkan bidang studi di luar kewenangannya. Misalnya guru bahasa harus mengajar IPA. Masalah pengembangan tenaga kependidikan di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum menurut adanya penyesuaian dari para pelaksanaan di lapangan dapat dikatakan umumnya penanganan pengembangan tenaga pelaksana di lapangan yang berupa penyuluhan, pelatihan, lokal karya, penyebaran buku panduan sangat terlambat. Padahal proses pembekalan untuk dapat siap melaksanakan kurikulum baru memakan waktu. Akibatnya terjadi kesenjangan antara saat dicanangkan berlakunya kurikulum dengan saat mulai dilaksanakan. Dalam masa transisi yang relatif lama ini, proses pendidikan berlangsung kurang efisien dan efektif. Perubahan kurikulum sering membawa akibat tidak dipakainya lagi buku paket siswa dan buku pegangan guru peserta perangkat lainnya. Ini menggambarkan bahwa di balik pembaruan terjadi pemborosan. Meskipun sukar dielakkan, sebab bagaimanapun juga pembaruan kurikulum merupakan tindakan antisipasi terhadap pemberian bekal bagi calon luaran agar sesuai dengan tuntutan zaman. 5. Efektivitas pendidikan. Pendidikan dikatakan efektif ialah bila hasil yang dicapai sesuai guna. Bila rencana mengajar, persiapan mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat dosen sebelum mengajar memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif. 6. Masalah relevansi pendidikan. Telah dijelaskan bahwa tugas pendidikan ialah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Masalah relevansi pendidikan mencangkup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan sektor lain-lain, baik dari jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Sebenarnya kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran dan berikut. 1. Sebagai lembaga pendidikan sendiri masih bermacam kualitasnya. 2. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai, yang ada ialah siap terbang. 3. Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan. Dari ketiga macam masalah pendidikan tersebut, masing-masing dikatakan teratas belajar, artinya semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satu satuan pendidikan. 2. Dapat mencapai hasil yang bermutu, artinya perencanaan pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 3. Dapat terlaksanakan secara efisien, artinya pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. 4. Produknya yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Septia. Baiklah, saya simpulkan pemateri kita pada hari ini, yaitu permasalahan pokok pendidikan negara kita saat ini adalah bahwa pendidikan kita belum atau kurang merata, mutunya masih rendah dibanding dengan negara lain, dan ada kecenderungan semakin rendah ataupun akan menurun. Di samping itu, kurang efisiensi dan efektif serta relevansinya masih perlu ditingkatkan. Antara permasalahan pokok tersebut saling kait, suatu permasalahan ditanggulangi akan menimbulkan pembesaran masalah pada aspek yang lain. Kondisi negara akan menentukan besar kecilnya permasalahan. Bila negara sudah maju, maka permasalahan dengan sendirinya akan dapat ditekan atau diperkecil. Walaupun akan pernah habis atau non-problem, dalam arti yang sesungguhnya, perkembangan permasalahan pokok tersebut disebabkan pengaruh dari beberapa faktor yang berasal dari luar bidang pendidikan tersebut. Antara lain, yang pertama perkembangan iptek dan seni, yang kedua laju pertumbuhan penduduk, dan ketiga aspirasi masyarakat serta keterbelakangan budaya dan sarana. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 10. Bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.